Saya pengen tahu dari kacamata seorang yang menyebut diri oposan pemerintah itu, apa yang ingin Anda gugatkan di sini? Dalam perspektif ekonomi politik yang saya pelajari, Pak Jokowi ini merefleksikan kopian dari apa yang dikerjakan oleh VOC. Merefleksikan apa yang dikerjakan oleh VOC? Ya. Wow, oke. Pas saya melihat di podcastnya Akbar Faisal, dari semua narasumber yang dihadirkan, yang katanya mereka oposan atau oposisi anti kebijakan pemerintah, pemahaman demi pemahaman yang mereka utarakan semuanya absurd, tidak jelas. Ditanya apa, dijawab apa. Saya kutip satu video yang membuat semua ketawa dengan cara pandang mereka. VOC itu menciptakan infrastruktur adalah membangun infrastruktur agar Batavia menjadi sentralnya dan kemudian mampu mengambil seluruh potensi sumber daya alam menjadi miliknya. Karena itu dilawan oleh para pendiri republik dengan mengatakan Indonesia adalah antitesa dari kolonial. Karena itu bahasanya adalah bangunlah jiwanya baru bangunlah badannya. Pak Jokowi dan teman-teman ini menurut saya 10 tahun berkuasa itu adalah 10 tahun untuk merefleksikan pola pembangunan ala VOC. Seperti apa sih pola pembangunan VOC? Bangunlah raganya. Oke, apa yang salah dengan itu? Salah karena kemudian seluruh potensi itu disentripetalkan di Jakarta untuk dipermudah dibawa keluar. Terus? Hanya itu. Oke, saya ikuti logika ini ya. Gini, Pak Jokowi itu tampaknya legasinya itu yang dicatat oleh banyak orang kecuali mungkin Anda adalah keberhasilannya menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain bernama infrastruktur. Menggerakkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain bernama infrastruktur. Mempercepat pergerakan barang dari satu tempat ke tempat yang lain bernama infrastruktur. Ujung-ujungnya adalah ada manfaat ekonomi sebagai sebuah bangsa di situ. Anda tidak mencatat itu sebagai sebuah catatan yang perlu Anda berikan apresiasi. Karena itu adalah kopi dari yang dikerjakan oleh VOC. Oke, tapi kemudian kalau ternyata itu yang dibutuhkan orang? Survei kami menunjukkan tidak. Survei dari mana? Nusantara Center melakukan survei, kebutuhan utama yang lebih diperhatikan adalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Seperti apa? Pendidikan kita belum beres, kesehatan kita belum beres, basic need kita belum beres, pekerjaan kita belum beres. Dan infrastruktur itu yang nanti disebut sebagai legasi Jokowi tidak binded dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Yang terjadi justru seluruh infrastruktur yang dikerjakan oleh Pak Jokowi yang kemudian menghubungkan seluruh kota-kota menjadi kota-kota modern dan kemudian terhubung dengan Jakarta adalah usaha untuk melayani orang kaya, melayani investor yang besar dan memudahkan para pemilik modal mengangkut seluruh sumber daya alam itu secara lebih murah dan mudah keluar. Itu bukan kebutuhan utama hari ini, kebutuhan masyarakat hari ini, kebutuhan primer hari ini. Itulah mengapa orang ingin merdeka di tahun 45 karena proses pembangunannya itu exactly 99% itu sama dengan yang ada di otaknya Pak Jokowi dan teman-teman. Jadi Batavia menjadi ibu kota dan kemudian membangun jalur Anyer Panarukan adalah cara-cara pemerintah VOC untuk memudahkan kapital itu bergerak lebih cepat dan berlipat pada orang kaya. Pak Jokowi juga sama, tersambungnya dari satu kota ke kota lain dalam bentuk rel, dalam bentuk pelabuhan, dalam bentuk tol, dalam bentuk bandar udara adalah memudahkan berlipatnya kapital karena lebih cepat, lebih efisien. Tapi pada kebutuhan masyarakat nggak ada. Tunggu dulu, kebutuhan masyarakat. Saya sedang mencoba untuk mengikuti alur Anda. Kebutuhan masyarakat di sepanjang, katakanlah kalau kita bicara soal Jawa, tentu saja saya paham ada gugatan kenapa pembangunan lebih masif di Jawa dibanding misalnya dengan di Sumatera, Kalimantan. Oke, kita ikuti logika Jawa misalnya. Anda tidak merasa bahwa kebutuhan masyarakat di pedesaan Jawa itu dari satu tempat ke tempat yang lain yang sebelumnya butuh waktu berjam-jam untuk kemudian lebih pendek. Setidaknya katakanlah misalnya setiap lebaran. Ini saya baca terakhir kemarin
jalur tol Solo Yogyakarta dan atau sebaliknya itu akan sudah bisa dipakai untuk pergerakan Lebaran tahun 2023 ini. Anda tidak merasa bahwa masyarakat yang di situ itu berterima kasih untuk itu dan membutuhkan itu dan tidak semata sebagai sebuah mobilisasi modal atau kapital?